Makna keterlibatan negara. Negara dapat mengatasi berbagai masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi. Konflik perspektif dalam kebijakan publik. Kekerasan seksual termasuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan kerusakan psikologis, fisik, dan seksual. Perspektif dalam kebijakan, yang pertama perspektif sosiologis berakar dari budaya patriarki, yang kedua perspektif feminisme dipengaruhi oleh stereotip. Penyusunan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual perlu memperhatikan prinsip berikut. Yang pertama, kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk diskriminasi berbasis gender. Yang kedua, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diterima. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan lembaga perempuan dan korban yang selamat. Yang keempat, mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan privat. Negara dan seksualitas. Negara berkewajiban untuk melindungi segala aspek termasuk seksualitas. Upaya berbagai negara dalam memberikan pendidikan seksualitas. Yang pertama, di India, Yayasan YP Foundation mengimplementasikan kurikulum pendidikan seks dengan mengajarkan kesetaraan gender dan keragaman seksual, dan disetujui oleh murid-murid. Yang kedua yaitu Selandia Baru. Seksualitas adalah satu dari 7 area di kurikulum pendidikan jasmani dan kesehatan di Selandia Baru. Ini wajib diikuti oleh SD hingga umur 10 tahun. Di Belanda, pendidikan seks diwajibkan untuk anak usia 4 tahun ke atas. Semua hal diajarkan di Belanda, termasuk soal penggunaan kontrasepsi dalam hubungan seksual hingga pengetahuan tentang penyakit menular seksual. Di Malaysia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Komunitas Keluarga telah mengusahakan pendidikan seks yang lebih baik. Kini pendidikan seks telah terintegrasi dengan mata pelajaran seperti moral dan studi Islam, ilmu pengetahuan, dan biologi. Selanjutnya itu di Uganda. Belum lama ini, Kementerian Kesehatan setempat menolak proposal usulan distribusi alat kontrasepsi untuk remaja berusia 15 tahun ke atas karena dasar moral. Kementerian pun menolak usulan perluasan cakupan pendidikan seks hingga anak usia 10 tahun. Kementerian mengklaim proposal justru akan meningkatkan angka seks bebas dan aborsi. Di Amerika Serikat memiliki program pendidikan seks yang lebih bervariasi di berbagai sekolah dan wilayah. Di Inggris, pendidikan seks telah diwajibkan di semua sekolah, namun pertunjukannya relatif masih kurang. Pendidikan seks terintegrasi dengan kurikulum dan masuk ke dalam Personal, Social, Health, and Economics. Pada Maret 2017, pemerintah Inggris mengumumkan bahwa semua anak berusia 4 tahun ke atas akan diberikan pendidikan relasi emosional sebagai tambahan, dan semua anak di kelas 2 akan diajari tentang materi terkait seks, seksual, dan relasi emosional. Di Indonesia, kondisi jauh berbeda dialami Indonesia. Pendidikan seks tidak dimasukkan ke dalam materi wajib, tetapi di luar kurikulum atau ekstrakurikuler. Yang mengkhawatirkan, masih banyak orang tua yang tak memiliki pengetahuan komprehensif mengenai topik seksualitas. Kebanyakan orang tua hanya memperingatkan soal bahaya berhubungan seksual tanpa memberikan alasan yang lebih komprehensif. Seharusnya pendidikan seks menjadi kebutuhan krusial mengingat banyaknya remaja dipaksa menikah karena mengalami kehamilan yang tidak direncanakan.